Fucking Robitussin. I don't know why this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. You body like 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm 21, trying to live it up. Get it right, baby. Yeah, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang hardware, software, enkripsi, jaringan berkabel, topologi jaringan. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan bagian fisik dari komputer, dapat disentuh dan dilihat langsung. Hardware dapat dibagi menjadi 4. 1. Perangkat masukan input drive, alat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, dan scanner. 2. Perangkat pemrosesan atau juga disebut processing drive, komponen utama yang bertanggung jawab untuk memproses data seperti CPU (Central Processing Unit) dan GPU (Graphics Processing Unit). 3. Perangkat keluaran atau juga disebut output device, digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diproses seperti monitor, printer, dan speaker. Yang terakhir, yang keempat, perangkat penyimpanan storage drives, alat untuk menyimpan data secara sementara atau permanen, seperti hard disk, SSD, dan RAM. Contoh hardware ada 5. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. CPU, 4. Monitor, 5. Printer. Software atau perangkat lunak, program yang mengendalikan atau menjalankan tugas pada komputer. Perangkat lunak, perangkat lunak sistem pengelola perangkat keras, contohnya OS atau juga Windows. Perangkat aplikasi membantu pengguna, contohnya Microsoft Word. Sistem operasi mengelola perangkat keras, contohnya Linux. Utility membantu optimasi drive, menghubungkan hardware dengan OS, contohnya drive printer.
komersial berbayar. Contohnya Adobe Photoshop. Gratis tidak berbayar. Contohnya VLC Media Player. Saya akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk pengaturan fisik dan logis dari mana perangkat-perangkat jaringan dihubungkan satu spammer lainnya. Saya sekarang akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jaringan berkabel. Kelebihan jaringan berkabel: 1. Kecepatan tinggi, umumnya memiliki kecepatan transfer data lebih stabil dan tinggi. Yang kedua, keamanan lebih baik, sulit diakses oleh pihak luar karena membutuhkan koneksi. Yang ketiga, stabilitas koneksi, minim gangguan sinyal karena tidak tergantung pada frekuensi radio. Kekurangannya, mobilitas terbatas, perangkat harus terhubung menggunakan kabel. Kedua, instruksi rumit, membutuhkan infrastruktur kabel yang kadang mahal dan memakan tempat. Yang terakhir, kurang fleksibel, sulit untuk digunakan dalam jaringan besar yang dinamis. Yang terakhir, saya akan menjelaskan enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli, yaitu plain text, menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, yaitu ciphertext. Agar menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, yaitu agar tidak bisa dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later.